Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bongkar paket ya dari Jakarta. Teman saya dari Jakarta. Ini tuh unitnya katanya Aiwa WPT 99. Bisa kita lihat nanti kayak gimana ya unitnya, kendalanya, fisiknya, yang segala-galanya kita saksikan bersama. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe teman-teman dimanapun berada, pencinta audio lawas, audio jadul, apapun mereknya. Salam kompak, salam sehat selalu, salam silaturahmi dari Bandung. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Semoga sehat selalu dan kita panjang umur ya. Terima kasih, selamat menonton. Waduh, mencurigakan ini. Ada apa nih? Ada potensial di sini nih. Ada apa ya? Aduh, berbahaya nih kayaknya nih roman-romannya nih. Ada potensial tambahan di belakang. Oke, kawan-kawan, teman-teman, sahabatku dimanapun berada, kita saksikan saja ya. Kita bongkar, kita oplok-otok semuanya. Hidup tapi nggak ada suaranya ini. Apa ini ya? Aduh, was-was juga ini. Udah pasti kena sih, perlu ditunjukkan nih kalau kayak begini nih. Tapi nggak tahu sih. Roman-romannya nggak ada kehidupan sama sekali. Tuh, grafiknya pun nggak naik. Aduh. Ini supply-nya aja udah dirubah-rubah ini. Bukan originalnya juga nih, si sikringnya udah dipelintir pakai kabel. Widih, dalamannya udah begini guys. PR besar ini. PR besar ini. Serius, ini PR besar. Masya Allah. Asli ini udah kayak begini banget ini. Oh, lihat. Resistor SMA diganti resistor biasa tapi dirubah. Aduh. Ngeri ini, jemperan sana sini nih kayak gini nih. Jadi
pribadi saya tuh menghindari jemperan-jemperan kayak begini ya, sangat menghindari. Saya tuh selalu mengakali supaya ini tuh kembali seperti awal dari pabrikan gitu ya, karena lebih disarankan rekomendasikan itu perbaikan, jangan jemper sana jemper sini untuk menghasilkan suara gitu ya. Bukalah buku manual, servis manualnya, buku petunjuknya kita hadirkan di sana, kita simak, analisa semuanya, kita rakit kembali sesuai pabrikan. Itu yang saya tekankan kepada pecinta audio, supaya kita tahu rasanya original tuh seperti itu gitu ya. Ini udah luar biasa, ini PR besar, sumpah ini PR besar. Aduh, ini hasil malpraktek kayak begini nih. Ini 50-50 bisa kembali normal ataupun tidak, tergantung pertama kuasa Allah, yang kedua ikhtiar saya maksimal apa enggak gitu kan. Dan harus mencari spare partnya untuk kembali seperti awal gitu ya. Ini luar biasa ini, benar. Nah, saya buka pun jemperan semua ini, lihat nih. Oh, lihat. Aduh, ini saya menghindari banget kayak begini nih, sangat menghindari. Biarpun jelek, biarpun kecil, biarpun gede, kalau original itu aku sangat suka, lebih suka asli apa adanya gitu ya, bukan apa adanya. Nah, bisa dilihat kan, wah, powernya pun bukan aslinya ini. Aduh guys, ini powernya power rakitan yang banyak di toko ini kayak begini. Dikawinkan dengan Aiwa, yang nggak tahu itu ukurannya kayak gimana. Ya, kalaupun nggak mental balik kayak begini nih, ini hanya hobi menurut aku tanpa perhitungan panjang ke depannya gitu. Aku yakin ini masalahnya banyak di sini nih kayak gini nih. Salut sih sama orang-orang yang berkreatif, yang menurut pribadinya itu oke gitu ya. Tapi menurut pecinta audio original sangat menghindari seperti ini. Waduh, ngeri. Oke lah guys, simak aja ya. Nah, ini ada power yang dulu dikirim ke saya mas, dalamannya udah patah kayak begini. Nanti saya coba cek satu persatu ya, lumayan nanti buat memperbaiki power yang tadi yang cakadut. Nah, ini kan power saya itu ada dua mas, satu masih utuh, cuman ya pada mau diar gitu kan. Pada mau diar, ini parahnya pak, minta ampun. Jadi saya tuh ya mencoba ngotak-ngatik lah, mana yang masih bagus, mana yang masih yang udah nggak layak pakai gitu. Bisa sampai lihat di sini keadaan powernya itu. Jadi saya tuh ya begitulah kalau lama itu. CG mas, milih-milih itu CG. Aduh. Kata gak dibersihin kita nggak bisa ngebaca jalur mas. Nah, ini saya cuci pakai thinner ya mas, khusus PCB thinnernya. Bukan thinner buat cat ya mas. Oke masih disimak masih, ini perjuangan sampai selalu berdoa yang baik-baik, insya Allah dimudahkan juga mas ya.
saya dimudahkan perbaikannya. Sampai berdoa, Masya Allah, tabarakallah. Masih harus sabar. Digosok-gosok terus, siapa tahu ujinya keluar, ngasih martabak sama gerobaknya dikasih. Nah, saya buka nih, udah dibersihin, saya buka mas, sampai bisa lihat tuh, Masya Allah, ini kaki-kakinya tuh udah pada patah mas, kalau dilihat secara langsung ya mas. Jadi saya usap pakai koas itu pada putul. Dari koncoku sing wong Bogor kuwi putul, gosok-gosok putul mas. Aduh, berkidal-berkidalnya ini. Temenku bilang tadi, katanya, ngapain lu, katanya, berani kayak begitu, mendingan gua nyangkul, katanya, lihat kayak gitu mumet, apaan itu, katanya. Waduh. Wah, namanya hobi ya, suka ya, susah lah. Saya tuh suka lihat beginian tuh, tapi lebih suka saya gak mengerjakannya ini. Edan pokoknya ini. Aduh, PR-nya luar biasa ini mas, asli. Ini bukan PR SD ini, PR-nya PR opo ya jenenge lah, Gusti. Tapi inilah namanya ujian yang lebih besar itu lebih nikmat mas, nikmat, apalagi ujiannya itu lulus gitu. Wah, nikmatnya itu Masya Allah. Melanjut ke bagian display ya, display tombol ini area depan, paling depan. Saya kasih mengkilap sebisanya saya kasih mengkilap supaya enak dilihat gitu ya. Nah, ini tombol udah saya copot semuanya. Ini tombol udah nggak bisa ditekan ini. Kalau sekarang mah enak, ini empuk, ini kayak nyekel busa. Mantap ini, lihat tuh. Ini tuh mukanya luar biasa ini, lem semua ini, lem power glue edan ini, yang benerin sebelumnya ini edan asli. Di lem power glue. Aduh, untung aku tahu posisi kenoknya itu, kalau enggak patah semua itu. Luar biasa ini tuh, lihat. Udah gitu banyak tepung-tepungnya, nggak tahu tepung nggak tahu terigu ya, cuma nggak ada kolnya itu. Ini saya ada tips nih, WVT 99 bagi yang punya Aiwa, yang kipasnya itu lambat berputar atau otomatisnya itu tidak bekerja kembali ya, otomatisnya mati. Jadi biasanya kan otomatisnya itu bekerja ketika power itu panas ya, power itu panas atau volume di atas 25 baru dia berputar. Tapi kadangkala sudah 35, 40 sampai maksimal tidak juga berputar. Nah, kita langsungin aja, jangan nunggu hujan turun baru ada payung begitu kan. Lebih baik kita sedia
hujan, sedia hujan, sedia payung sebelum hujan itu payungnya udah dibawa duluan gitu. Jadi ketika panas udah, sebelum panas juga kita udah standby gitu kan. Sebelum hujan juga udah standby ini payung. Nah caranya kayak gini. Ini kan pen ya, pen nih, pen. Nah, ini kan mana sih? Ini ya. Nah ini nih pen. Nah ini pen 1, pen 2. Pen itu bahasa Inggris, bukan pulpen ya. Kipas nih. Cara langsungnya itu kita urut dulu. Biar lebih jelas lagi, ada servis manualnya. Kita langsungin aja. Nah di sini ada titik. Nah ini nih 1, 2, 3. Nah ini aja langsung ke sini. Ini langsung ke sini. Otomatis kipas tanpa menunggu panas dia akan berputar gitu kan. Nih maaf nih, agak jenggut-jenggut nih. Nah begitu. Ini ke sini. Ini khusus Aiwa VT99 ya. Beda tipe, beda juga untuk cara melangsungkannya. Ya. Ini nih ke sini nih. Ya. Nah, ini udah saya langsungin ya. Tuh. Saya langsungin ya. Kurang fokus di kamera. Nah udah saya langsungin ya tuh. Nah lihat, tadi kan titiknya tadi 3 ya, 1, 2, 3. Ini titik yang kedua sama yang ke 1 saya gabungin. Oke. Suaranya, kipasnya berputar. Berputar ya. Ini volume 0 ya. Tapi kipas udah standby berputar gitu ya. Otomatis ini mesin panas itu akan selalu mantap gitu ya. Karena kebanyakan Aiwa itu kalau udah panas protek gitu. Protek karena nggak kuat. Apalagi kipasnya itu nggak bisa mendinginkan gitu, nggak berputar ya. Salah satunya itu harus kita usahakan kipasnya berputar gitu. Langsungin aja, jangan nunggu otomatis nyala tuh. Oke, terima kasih. CD Aiwa 5 disc WD, banyak sekali nih tepungnya nih. Masih bisa ya kita perbaiki nih. Mudah-mudahan sih masih bisa ya. Nyawa yang hilang, setiap insan semua telah dituliskan. Burung yang terbang, ikan berenang karena Allah. Tiada satu pun yang tak Yalah, ini PR satu lagi nih. Gak ada soketnya lagi ini. Aduh, kemana soketnya ini? Dibuangnya nih. Aduh, main solder aja dia. Bingung nyari soket kemana nih. Meskipun gak kelihatan, diusahakan kerapihan itu selalu terjaga ya. Ini kabel-kabel saya rapikan ya. Saya ikat.